Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau menyampaikan dan sharing apa yang sedikit sudah saya dapatkan dari Diklat Penyuluhan Anti Korupsi, yaitu tentang gimana apa itu, bentuk-bentuknya apa, caranya gimana korupsi dan sebagainya. Nanti saya sharingkan di slide-slide nanti. Ya, saudara-saudariku yang mencintai negeri ini, tidaklah kita ironis melihat nasib bangsa ini kalau banyak-banyak korupsi di mana-mana. Nah, begitulah tujuan daripada presentasi ini atau sharing ilmu ini adalah agar memberikan edukasi kepada masyarakat bentuk apa aja modelnya gimana, penyebabnya apa, kok bisa terjadinya korupsi. Ya, sebelum ke slide-slide selanjutnya, jadi disiapkan pada saudara-saudari jaringan internetnya. Barangkali nanti kalau online, ini nanti khawatir putus dan sebagainya, disiapkan laptopnya, HP-nya bisa. Ya, tema yang saya angkat dalam penyuluhan anti korupsi ini adalah bertarung melawan korupsi, fight against corruption. Artinya kita sedang bergelut, sedang melawan, sedang lagi gencar-gencarnya bertarung dengan korupsi. KPK sebagai leading sektor yang tangguh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, kita sebagai stakeholder, sebagai masyarakat, sebagai imbas dari korupsi itu, kena dampak dan sebagainya, itu harus juga memberikan kontribusi positif sebagai ya entah penyuluh, entah ataupun kontribusi positif yang sangat kecil saja, yaitu kita menanamkan berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi artinya jujur, berani jujur itu hebat. Itu motonya dari motonya KPK kan, berani jujur hebat. Itu termasuk moto, logan atau inian dari KPK yang patut kita apresiasi. Kenapa ini kelam hitam ya saya gambarkan, tapi ada secercah cahaya, ada sedikit sinaran yang mungkin itu sinar keniscayaan terhadap pemberantasan korupsi. Yaitu ini, kita-kita yang ada di masyarakat, yang terjun di masyarakat adalah sebuah prajurit pion-pion yang siap untuk memberantas atau mengurangi atau menghilangkan korupsi. Ya, sebelum banyak lebar, saya menjelaskan kalau tak kenal maka tak sayang. Biodata saya, nama saya lengkap Henry Purnawiti Hartono, lahir di Tuban 35 tahun yang lalu, NIP saya SD sampai SMP, sampai SMA, mohon maaf, saya di Tuban, terus S1-nya di Institut Pertanian Bogor yang
update terakhir di tahun 2020, IPB berdasarkan inian Kemenristek Dikti, IPB nomor 1 perguruan tinggi negeri, urutan nomor 1 prestasinya di Indonesia. S2 saya Magister Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, dan sekarang saya menjabat sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lamongan. Apa itu korupsi? Saudara-saudariku yang mencintai negeri ini, korupsi itu busuk. Bahasa kasarnya begitu. Tapi dalam bahasa Latin namanya corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Itu arti korupsi mungkin secara harfiah atau secara ininya kita sudah tahu kan, tapi itu arti. Selanjutnya, sebenarnya dampak korupsi itu apa sih? Secara demokrasi, korupsi itu mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Artinya bahwa korupsi itu merusak tata kelola pemerintahan atau aturan-aturan yang sudah ditata oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat, dalam rangka menjadikan tata pemerintahan yang bagus atau yang baik. Agar ya membuat sistem itu tidak terjadinya pungli, tidak terjadinya gratifikasi, tidak suap menyuap dan sebagainya. Itu nanti saya jelaskan di belakang. Nah, yang kedua dampaknya adalah ekonomi. Kalau korupsi itu mempersulit pembangunan ekonomi. Pembangunan akan mandek atau bahkan tidak ada, berhenti pembangunan ataupun bahkan tidak ada pembangunan ekonomi. Artinya bisa jadi karena korupsi seumpama nih ya, daerah tersebut akhirnya tidak bisa membuat jalan yang bagus. Akhirnya apa? Investasi juga nggak bisa masuk ke daerah tersebut, tanaman modal, perputaran ekonomi, jual beli itu juga akan terhambat kalau emang jalannya jalannya nggak bagus gitu, jalannya ini. Selanjutnya adalah kesejahteraan. Dampak korupsi kesejahteraan, coba kita bayangkan kalau anggaran pendapatan belanja negara itu tidak dikorup, tidak dikurangi, tidak disalahgunakan, mungkin sekolah kita gratis, kesehatan kita free, jaminan hari tua dapat, dan lain sebagainya. Itu mungkin kita akan bisa merasakan itu kalau memang tidak ada korupsi gitu. Nah, kalau sudah terjadinya korupsi, itu dampaknya sangat-sangat merugikan negara dan masyarakat. Kalau dilukiskan di sini, ini saya mencukil dari ini ya, itu seperti bukit salju, yang mana biayanya dari pengusutan korupsi itu biayanya implisit, artinya akibatnya daripada korupsi tersebut itu lebih banyak. Contoh tadi itu jembatan, katakanlah jembatan yang seharusnya nilai kewajarannya 1 miliar dimarkup jadi 2 miliar gitu kan. Alhasil
jembatan tersebut tidak sesuai dengan kelayakannya, akhirnya apa? Bisa jadi nanti putus dan sebagainya, kayak terjadi di Kutai itu kan, Kutai Kartanegara kalau nggak salah. Akhirnya apa dampaknya? Ekonomi kurang bagus karena jalannya nggak bisa diakses, investasi pun kurang banyak karena investor juga melihat infrastruktur yang dibangun di daerah tersebut gitu. Nah, kalau biaya eksplisit ini terhadap apa yang dinikan sama koruptor tersebut. Jadi biaya-biaya ini biasanya ada yang hitung dari KPK. Saya sendiri kurang paham biaya-biaya hitungnya, tapi sudah ada yang ada pakarnya lah. Kalau saya menjelaskan nanti khawatir salah, nanti khawatir ini sama teman-teman KPK. Nah, sekarang apa? Faktornya. Faktor penyebab terjadinya korupsi itu apa sih? Saya mencukil hanya ini dua teori aja. Gun teori sama fraud triangle. Yang gun teori itu dipopulerkan oleh Jack Bolons dengan singkatannya GUN. Greed, G-nya serakah, O opportunity, kesempatan, N-nya needs, kebutuhan, E-nya exposure, pengungkapan. Greed artinya kita tahu ya, keserakahan itu biasanya ya namanya manusia itu nggak punya kata puas. Nggak ada kata-kata yang sudah cukup, itu nggak ada. Tapi itulah yang sebenarnya harus direm atau dikendalikan keserakahannya. Kedua, opportunity. Opportunity ini kesempatan. Biasanya ini opportunity ini kesempatannya kalau lagi memimpin, lagi menjabat, itu biasanya tergoda. Ada kesempatan begini, dia melaksanakan atau melakukan tindakan itu, korupsi. Selanjutnya N, needs. Ini kebutuhan. Ini biasanya kalau kebutuhan biasanya rumah tangga, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, sehingga dia melakukan tindakan korupsi karena memang kebutuhannya mendesak apapun ini. Terus yang keempat ini biasanya di sektor swasta atau privat, yaitu pengungkapan. Dan pengungkapan itu artinya biasanya pengungkapan nilai aktiva atau aset dari perusahaan tersebut sehingga dimanipulasi gitu. Biar apa? Swasta itu biasanya nakalnya itu dinaikkan, swasta biar ada investor, ada orang yang harapannya itu perusahaan tersebut tuh punya nilai tinggi sehingga dibelilah saham tersebut dan sebagainya. Itu biasanya di sektor swasta atau sektor privat itu begitu. Inian korupsinya apa? Salah satu ini. Dan selanjutnya adalah teori triangle fraud yang dipopulerkan sama Daniel Gracie yang memuat 3 segitiga, yaitu opportunity, pressure, dan rasionalisasi. Kalau opportunity tadi kesempatan, pressure itu tekanan, artinya ini tekanan itu tekanan dari atasan, dari pimpinan, dari kepala daerah, dari dan lain sebagainya yang mana dia menjabat di A ataupun jadi posisi ini harus mengikuti apa yang ditekankan sama atasannya atau iniannya. Rasionalisasi itu pembenaran terhadap tindakan korupsi tersebut, tindak pidana korupsi tersebut. Contohnya gini, perjalanan dinas katakanlah, loh saya kemarin kan melakukan perjalanan itu, ya boleh dong aku ini kan, aku
SPJ-kan dan sebagainya, aku ini kan gitu. Wong dia kan juga melaksanakan itu. Nah, jadi membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Jadi ya marilah saya menasihati diri saya sendiri juga, kudunya juga bisa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena hal-hal yang tidak biasa itu kadang dianggapnya tabu, gitu, dianggapnya tidak benar. Tapi ya marilah saudara-saudari yang cinta negeri ini, marilah kita biasakan yang benar. Nah, ini pertanyaan yang ya mungkin mengapa harus turut serta dalam pemberantasan korupsi, ini termasuk pertanyaan yang terbesit di hati saya. Ya semoga saja saudara-saudari ikut juga terbesit pertanyaan itu gitu. Nah, kenapa? Mengapa? Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Saya ulang lagi, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional, terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa. Karena apa? Mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat, atau korban yang banyak, atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, itulah mengapa kita harus memberantas korupsi. Dasar hukumnya ini. Nah, makanya ayo mari saudara-saudari kita turut andil kontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Andilnya apa? Ininya apa? Kita bisa melalui media apa aja untuk melaporkan tindak pidana korupsi. KPK pun ada ininya, di situsnya itu ada whistleblowing system. Whistleblowing itu biasanya lebih kepada pelaporan-pelaporan yang mana itu identitas ditutupi, jangan khawatir. Kalau ada tindak pidana korupsi di lingkungannya, di kanan kirinya laporkan kepada KPK. Gitu. Nah ini dasar hukumnya. Jadi Undang-Undang 15 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, money laundry, tindak pidana korupsi, penyelenggara bebas yang bersih dan bebas KKN, Undang-Undang nomor 31 disempurnakan di 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini nanti saya bahas di sini pokoknya lebih jelasnya nanti saya ada di slide-nya. Kami ini kan. Jadi agak ya sedikit memberi gambaran bahwa apa aja sih yang termasuk korupsi itu apa aja. Nanti saya perjelas. Nanti saya sharing lah, saya nggak mau menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu yang melihat atau mendengarkan slide saya mungkin lebih paham daripada saya. Tapi saya ini ya inilah kontribusi saya terhadap negara ini, terhadap negeri ini yang ya sangat miris terhadap korupsi. Apa tujuan akhir dari pemberantasan korupsi? Tidak lain hal adalah mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kalau nggak ada korupsi akan tidak ada kemiskinan. Masyarakat, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, nggak ada, ya bisa terjaga lah ekosistemnya, pemerataan pendapatan masyarakat jadi merata, tidak ada yang miskin jadi miskin, kaya semakin kaya, dan sebagainya, itu pemerataannya kurang bagus. Anak-anak mendapat hak sosial, pendidikan yang layak,
yang berkualitas, yang bermutu. Gitu. Itu tujuan akhir pemberantasan korupsi. Nah, ini dia wujud-wujud atau apa ya, contoh-contoh dari 30 jenis tipikor tindak pidana korupsi digolongkan jadi 7 jenis besar, yaitu 1, kerugian keuangan negara, 2, suap menyuap pada pasal ini saya mencukil dari Pusat Edukasi Anti Korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, konflik kepentingan dalam pengadaan. Ini seringkali mengingat pada kita ya sebagai ya ini sebenarnya hampir semuanya, tapi ini juga seringkali gitu. Yang gratifikasi ini juga iya, kadang ini nanti saya juga menjelaskan perbedaan gratifikasi, suap, pemerasan itu ada. Mau saya bukakan ininya, namanya apa? Undang-undangnya. Nah, kalau tadi apa? Contohnya gratifikasi pasal 12B junto pasal 12C. Nah, pasal 12, kita lihat di pasal 12. Contoh saja ini ya. Pasal 12. Dipidana dan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu sanksinya, yaitu apa? Dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya apa? Pemberian itu terkait dengan terkait dengan jabatan atasan kita atau pimpinan kita gitu. Jadi ya itu termasuk gratifikasi. Selebihnya silakan dibaca sendiri, nanti bisa di screenshot terus dilihat itunya, nanti coba saya bagikan undang-undangnya, bisa dipelajari mungkin apa aja yang termasuk tipikor. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Gratifikasi adalah ini sebelum ke penjelasan berdasarkan perjenisnya, pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu gratifikasi, suap dan pelicin, itu hampir sama, gitu ya. Pemerasan. Nah, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan sumbangan, dan fasilitas lainnya. Tujuan diterima dalam negeri dilakukan dengan menggunakan syarat tertentu. Ini biasanya gratifikasi itu lebih kepada keatasan. Jadi ibaratnya lebih kepada kita mengambil hati bos, gitu. Berarti pimpinan kita biar diperhatikan, dapat kinerja yang bagus dan sebagainya, itu gratifikasi. Suap ini lebih kepada artinya sih pemberian uang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian uang barang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Jadi artinya
suap ini lebih kepada pemberian yang ada maksudnya bisa mengurangi atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya keputusan hakim tentang kemarin yang lagi santer-santer itu adalah penyuapan ini terhadap Pinangki, siapa itu? Nah, hakim pada Pinangki itu kan terhadap kasus Joko Chandra yang ujuk-ujuk, ya yang saya pahami ini ya, mohon maaf kalau memang teman-teman lebih paham, yang mana kasus Joko Chandra itu kan yang pembuatan KTP 1 hari ujuk-ujuk bisa jadi dan sebagainya itu kan hasil suap. Itu padahal belum menginjak kasusnya yang terdahulu. Joko Chandra itu baru yang terkait dengan identitasnya, kartu identitas itu sudah menyuap sana, menyuap sini, apalagi kasusnya dia sebenarnya yaitu di BLBI kalau nggak salah ya. Itu kalau Joko Chandra itu dibuka segamblang-gamblangnya itu bubar itu negara itu. Itu kalau jenderal-jenderal petal itu jelas rambutnya petal itu kalau Joko Chandra itu mengungkap membuka ininya selebar-lebarnya. Ya uang pelicin itu biasanya untuk ya mempercepat pelayanan agar lebih cepat itu dikasihlah uang pelicin. Nah, pemerasan itu ya biasa kalau pemberian uang yang mana dia sebelumnya didapat pemerasan. Kamu kalau enggak ini akan saya ginikan loh. Nah, gitu. Kamu kalau enggak nurut saya, enggak ngasih saya apa, kamu akan saya pindahkan loh. Nah, bisa jadi, itu bisa jadi. Itu tidak terjadi di negeri kita, tapi terjadi di negeri dongeng sana ya. Nah, Indonesia itu sebenarnya tolak ukur ya, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu dalam ininya Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi. Di dunia, Indonesia itu di urutan atau ranking 89. Dari tahun sebelumnya itu 2018 ya, 2019 itu di urutan 96. Ya bisa naik lah peringkat rankingnya. Jadi naik 7 tingkat. Gitu. Nah, kalau dari Asia, Indonesia itu peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dari untuk benua Asia. Jadi peringkat ke-15. Nah, dengan indeks skornya 38. Jadi semakin kecil indeks persepsi korupsinya, semakin korupsi gitu. Jadi artinya kalau skornya indeks persepsi korupsinya semakin besar, skornya semakin besar itu korupsinya semakin kecil gitu terjadinya korupsi. Nah, kalau dari ASEAN ini Asia Tenggara, Indonesia di peringkat keempat setelah Singapura, Brunei dan Malaysia. Indonesia berada di peringkat 4 di Asia Tenggara. Nah, ya ini saya mencukil dari majalah Tempo bahwa keberadaan KPK ini perlu dilestarikan lah gitu ya, perlu diinikan, mempunyai dampak positif gitu. Setelah adanya KPK di tahun 2002, indeks persepsi korupsi Indonesia itu bisa meningkat. Jadi skornya itu bisa meningkat dari awal berdirinya itu skornya cuma 19 di 2002.
Tapi di tahun sampai ini 2007 ya, 2017 itu sudah di peringkat sudah di ranking 37 dan 2018 itu skornya sudah 38, naik satu skor. Nah, itu keberhasilannya ya cukup signifikan lah. Ya, tapi sebenarnya itu kan bisa lebih baik lagi sebenarnya. Ini kan kudunya itu Indonesia di Asia itu nomor 1, udah lagi Singapura kan gitu. Nah, Singapura aja tingkat dunia itu nomor 3. Nah, baik. Jadi Indonesia juga harus punya target. 5 tahun yang akan datang, indeks persepsi korupsi Indonesia 5 besar, katakanlah gitu. Jadi ada step-stepnya itu biar roadmap-nya itu harapannya roadmap-nya KPK itu juga mantap gitu. Jadi kinerjanya itu berkinerja banget gitu. Nah, ini saya mencukil aja 3 strategi memberantas korupsi. Ya mungkin saya mencukil mengambil dari ACLC KPK, yaitu pertama represif, artinya penindakan hukum yang menyeret koruptor pengadilan sebanyak-banyaknya, seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Yang kedua, perbaikan sistem. Jadi tidak cuman orangnya, SDM-nya yang dibawa ke pengadilan, tapi sistemnya itu harus dibentuk juga, meminimalisir terjadinya, meminimalisir orang melakukan tindak pidana korupsi. Gitu. Biar gimana caranya, contohnya biar caranya nggak suap menyuap, tidak gratifikasi dan sebagainya. Itu sistemnya harus dibentuk untuk ya meminimalisir peluang korupsi. Yang ketiga, nah ini salah satu tindakan kami, tindakan saya, yaitu memberikan edukasi kampanye di mana-mana bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang perlu kita lawan, gitu kan, perangi, berantas, itu korupsi. Nah, kalau kita berkampanye, edukasi dan sebagainya, cobalah berangkat dari diri kita sendiri, berangkat dari sini, ya, dari hati. Dari apa itu hati? Itu etika, dari integritas. Nah, integritas itu bukti realnya itu ada 3. 1, diri sendiri. Yang kedua itu tentang diri sendiri itu ini hanya dengan nilai inti diri kita gitu ya. Yang kedua itu kinerja atau etos kerja gitu, kinerja kita gitu ya. Selanjutnya aksi. Jadi nilai sikap, kita bersikap, kita beraksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimulai dari diri, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya dimulai dengan etos kerja kita, kinerja kita. Harus mandiri, kerja keras. Tidak, ya kalau mandiri ini kan biasanya lebih kepada siswa, ya. Saya termasuk siswa juga sebenarnya. Ya tidak mencontek dengan teman dan sebagainya gitu kan. Pekerjaan teman, hiduplah sederhana gitu, tidak harus iri dengan inian orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah bersikap berani, peduli, adil. Nah, sikap aksi kita, tindakan real kita ke
ya dengan adil kepada masyarakat, ke instansi dan sebagainya. Mungkin saya mengajak dan menasihati diri saya sendiri agar berintegritaslah yang tinggi, tetap menjaga kejujuran, keadilan, profesionalisme, agar apa? Negeri yang kita cintai ini bebas dari korupsi. Ayo, bareng-bareng kami dari Penyuluh Anti Korupsi bareng-bareng menciptakan situasi negeri yang indah, negeri yang bebas dari korupsi. Turut andil dalam kampanye-kampanye anti korupsi, turut andil dalam publikasi-publikasi, nasihat dan sebagainya dalam anti korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya kelihatannya menggurui. Mungkin yang melihat atau mendengarkan inian saya ini lebih daripada saya. Tapi inilah kontribusi positif kami, kontribusi saya terhadap kecintaan kami terhadap negeri ini. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator ACLC KPK yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa dipertemukan walaupun online ya, kemarin itu online daring. Semoga kita bisa dipertemukan offline, dan kalau offline itu kelihatannya lebih afdol gitu, pertemuan itu lebih enak. Tapi ya kita prihatin dengan situasi kondisi ini. Ya semoga tidak mengurangi keproduktivitasan kita dalam bekerja, profesional, ikhlas, pantang menyerah, bertanggung jawab. Mohon maaf pada semuanya yang mendengarkan ini, pada fasilitator. Saya berterima kasih dan mohon maaf kurang memberikan kontribusi yang positif, karena saya harus tidak bisa bebas tugaskan ya, karena memang kalau dari instruksinya itu kan diklatnya bebas tugas dari tugas struktural saya, tapi saya nggak bisa, ya mohon maaf tim fasilitator, asesor yang telah membimbing saya. Mungkin itu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah berangkat dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, share, atau pertanyaan bisa dikirimkan ke ke komen di bawah ini ya. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan share, komen di bawah agar ya kita saling berkampanye dalam pemberantasan korupsi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.